Oke, baik. Selamat pagi. Hari ini kita masuk ke materi baru tentang kimia organik, polimer, dan biomolekul. Nah, di sini kalian belajar tentang kimia senyawa-senyawa karbon dan juga bagaimana dia membentuk suatu molekul yang sangat besar, jadi polimer. Dan polimer itu bisa dibuat atau memang sudah berasal dari makhluk hidup ya. Jadi kita juga akan belajar tentang biomolekul, molekul-molekul apa saja yang berasal dari makhluk hidup. Kimia organik merupakan ilmu kimia yang mempelajari senyawa-senyawa karbon. Umumnya mengandung pastinya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, gitu ya. Dan memiliki rantai yang panjang, rantai lurus disebut alifatik. Ada juga namanya rantai lurus, ada juga namanya cabang, ada juga yang siklik gitu ya. Dan dia punya penamaan tertentu tergantung gugus yang terikat di struktur tersebut gitu ya. Nah, penulisan struktur garis sudut senyawa organik ini kalian harus tahu dulu bahwa atom karbon yang berada di setiap sudut penghubung garis dan di ujung serta simbolnya itu biasanya tidak ditulis. Atom H yang terikat pada atom karbon juga tidak ditulis. Namun simbol atom, misalnya ada oksigen, ada nitrogen, atau gugus-gugus, misalnya alkohol, aldehid, atau keton, ya, itu ditulis. Jadi biasanya kita buat seperti ini di SMA ya, karbon, hidrogen, semuanya lengkap dengan hidrogennya. Tapi kalau cara penulisan yang dilakukan di kuliah ini itu dengan menggunakan garis. Jadi ini satu mewakili atom C, atom C, atom C, atom C. Dan yang ini mewakili ikatan. Jadi kalau ada ikatan rangkap, ada ikatan rangkap 2, rangkap 3, itu juga dia memiliki kamu bisa pakai satu garis lagi di sini. Gitu ya. Nah, penamaannya kamu sudah pasti tahu kalau ada senyawa namanya alkana, alkena, alkuna, itu berdasarkan ikatannya. Kalau rumus formulanya itu CnH2n untuk alkana, alkena CnH2 alkana CnH2n plus 2, alkena CnH2n ya kalau nggak salah, terus alkuna CnH2n min 2 ya. Nah, itu yang sudah dilakukan, kalian lakukan di SMA. Nanti namanya juga kalau C-nya 1 metana, etana, propana, butana, dan seterusnya. Dan kalau ada gugus fungsi ya namanya ada akhiran masing-masing ya. Kalau alkohol dia ol kan, kalau ether dia etoksi alkohol gitu ya. Kemudian aldehid ada al, keton on belakangnya, asam karboksilat mau OAT ya, seperti itu. Dan kalau ada gugus fungsi dia dituliskan gugusnya. Jadi di sini ada H biasanya nggak ditulis karena biasanya ini udah pasti tahu C kan mengikat 4, satunya pasti mengikat H gitu ya. Pak, kalau hanya ditulis ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi penomorannya ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi kamu harus menghitung menyesuaikan berapa jumlah atom C yang ada. Itu bisa dilakukan penomoran atom C-nya. Kemudian ada namanya isomer. Isomer itu adalah rumus molekulnya sama dan strukturnya berbeda. Senyawa kompleks kita juga sudah belajar tentang itu. Nah, kalau isomer struktur ini biasanya memiliki molekul rumus molekulnya sama, jumlah C-nya sama misalnya, tetapi dia secara struktur berbeda. Jadi kalau misalnya ini ada struktur C-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, C5 juga bisa dia jadi C4 tapi dia memiliki cabang.
Ini namanya pentana. Kemudian yang ini namanya metil. Jadi kalau ada satu cabang dan dia adalah satu karbon, kita sebut sebagai metil. Nah, tinggal penomorannya dihitung dari yang terkecil ya, nomor terkecil ini 1, 2, 3, 4. Jadi cabangnya itu cabang yang memiliki cabang itu nomor yang dekat dengan cabang itu nomor yang paling kecil. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 metil butana misalnya. Ya. Atau bisa juga isomer itu adalah, jadi isomer struktur ini adalah jika C-nya tadi ada 5, dia punya cabang lagi 1. Jadi 2,2 dimetilpropana. Jadi penamaan senyawa organik itu sama saja yang kalian belajar di SMA. Ya. Jadi yang kalian harus tahu pertama adalah cara menggambar strukturnya. Kemudian yang kedua, jika dia memiliki isomer, isomernya bagaimana, dari rumus molekul yang sama, strukturnya bagaimana. Dan kalau ada cabang, penulisannya seperti ini. Jadi kalau ada 2 cabang, ada 2 misalnya C-nya C-nya ini misalnya cabangnya bukan CH3 tapi ada 2 atom C, berarti namanya etil, dan dituliskan nomornya terlebih dahulu, baru nama jumlah C pada cabang dan jumlah struktur rangkanya, atau kita sebut ini adalah backbone-nya ya, karena struktur rangka utamanya. Nah, klasifikasi senyawa hidrokarbon itu ada alkana, ada sikloalkana. Itu ada dibagi 2 ya, ada alifatik, ada aromatik. Kalau alifatik itu dihubungkan dengan terdiri dari 4. Alifatik itu ada alkana, ada sikloalkana atau siklik, ada alkena, ada alkuna. Rangkap 2, rangkap 3 sama aromatik. Nah, untuk alkana, ini pembahasannya hanya memiliki kantatan tunggal. Kita biasanya sebut adalah senyawa hidrokarbon jenuh ya, karena memiliki atom hidrogen dengan jumlah maksimum yang dapat diikat oleh atom karbon. Jadi maksimum yang bisa diikat atom karbon itu yang terikat dengan, jadi memiliki atom hidrogen dengan jumlah maksimum yang diikat oleh atom karbon itu kita sebut hidrokarbon jenuh atau disebut alkana. Alkana ada namanya metana, etana, propana ya. Sama, kemudian ada namanya alkil. Alkil merupakan alkana yang kekurangan 1 atom hidrogen. Jadi ada cabangnya. Jadi misalnya ini kalau tadi ada cabang 1C, kan 1 hidrogen kurangnya. Kalau misalnya CH3, CH2, CH3 misalnya ada cabang 1, dia cabangnya CH3 kita sebut metil. Kalau 2 namanya etil, propil. Kalau dia membentuk sini itu namanya isopropil, butil gitu ya. Nah, penamaan juga ada namanya sekunder atau tersier jika atom karbonnya sudah menyisakan 1 atom hidrogen, itu namanya sekunder. Dan tersier kalau misalnya atom karbonnya sudah tidak menyisakan atom hidrogen, itu namanya tersier. Gitu. Tata nama alkil ini mengikuti tata nama alkana dan akhiran ana diganti il gitu. Makanya tadi kalau ada cabangnya C-nya 2 etil, kalau C-nya 3 propil dan seterusnya. Tata nama alkana bercabang, pertama kamu harus tahu temukan rantai terpanjang terlebih dahulu. Rantai terpanjangnya mana sebagai backbone-nya. Kemudian awali penomoran dari ujung yang paling dekat dengan rantai cabang. Jadi awali dulu penomoran dari ujung yang paling dekat dengan rantai cabang. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang paling dekat dengan rantai cabang, dengan cabang adalah yang ini kan.
Jadi jangan kamu nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi kebalikannya, karena yang atom C ini lebih dekat dengan cabang. Kemudian yang ketiga, berikan penomoran lokasi rantai cabang tersebut. Bila terdapat lebih dari satu rantai cabang, maka penamaan disusun berdasarkan alfabet. Jadi misalnya cabangnya ada metil, ada etil. Jadi ditulis dulu etilnya, baru metilnya sesuai posisinya. Ini etil, metil. Jadi sesuai posisinya berdasarkan alfabet. Bisa bahasa ini. Penulisannya bahasa Indonesia etil pakai IL ya. Kalau bahasa Inggrisnya YL kan ya. Kemudian bila terdapat lebih dari satu rantai cabang pada karbon yang sama, maka gunakan nomornya. Jadi kalau misalnya bila terdapat lebih dari satu cabang pada karbon yang sama, nah ini kan karbon yang berbeda, jadi 4 sama 2 nomornya ya. Karbon nomor 2 sama karbon nomor 4. Ini karbon nomor 3, kamu harus tuliskan nomornya juga. Bila terdapat lebih dari satu rantai cabang yang sama, maka gunakan di prefiks di tri tetra gitu ya. Misalnya di karbon nomor 2 dan 3 backbone ini dia ada metil, berarti kamu tulisnya di metil. Di karbon nomor 2, 3, 4 ini ada cabang metil di nomor yang berbeda, di karbon nomor yang berbeda kamu tulis 2, 3, 4 trimetil. Dan backbone-nya apa? Pentana misalnya. Kemudian yang terakhir adalah bila terdapat dua sistem penomoran rantai utama, maka pilih penomoran yang memiliki rantai samping yang paling banyak. Jadi misalnya ini kamu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Dan kamu juga bisa tulis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bila terdapat dua sistem penomoran rantai utama, maka pilih penomoran yang memiliki rantai paling banyak. Di antara, kalau kamu pakai ini sebagai rantai panjangnya dari bawah ke samping kanan terus ke samping kiri, rantai yang paling banyak masih pada rantai yang lurus karena punya cabang yang paling banyak. Jadi utamakan dia memiliki cabang paling banyak, itulah rantai backbone-nya, struktur utamanya. Oh ya, ada satu lagi, bila terdapat dua rantai samping sama pada jarak yang sama dari kedua ujung rantai, maka pilih nama yang memberikan sistem penomoran yang paling kecil. Ini misalnya di sini ada 2, ini ada 5. Mau pilih yang mana? Yang paling banyak yang dekat cabang kan yang ini. Jadi kamu pilih ini pasti nomor 1, 2, 3, 4. Jadi jangan pilih yang nomor 5. Aturan tata nama ini berlaku untuk jenis gugus substituen lainnya. Jadi kalau ada gugusnya bukan lagi karbon, kamu tulis nama gugusnya. Misalnya Br bromo, NO2 nitro. Gitu ya. Kemudian reaksi alkana dibandingkan dengan senyawa hidrokarbon, alkana merupakan senyawa yang kurang efektif, sehingga alkana tidak bereaksi dengan NaOH dan H2SO4 pada suhu kamar. Reaksi yang paling umum pada alkana adalah reaksi pembakaran ya. Tambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O misalnya, dan dia berlangsung pada reaksi eksoteron. Kemudian yang kedua adalah reaksi halogenasi, di mana alkana direaksikan dengan gugus halogen, senyawa gas halogen. Dia akan menjadi membentukkan radikal gini, Cl2. Kalau diberikan energi dia menjadi Cl radikal, kemudian dia bereaksi dengan CH4 seperti ini. Jadi Cl-nya akan bergabung ke salah satunya, dan satunya bergabung dengan H dengan dari CH4-nya jadi HCl. Ini jadi Cl terurai dulu untuk radikal, kemudian dia menyerang H. Nah, H ini lepas, jadi C yang bermuatan negatif punya satu elektron yang tidak berpasangan. Ini kita sebut namanya karboanion namanya, karena dia punya satu elektron yang tidak berpasangan, atau C yang bermuatan negatif. Kalau C-nya bermuatan positif atau kekurangan elektron, itu namanya karbokation plus HCl. Kemudian Cl-nya ini mengambil
mengambil Cl berinteraksi dengan elektron Cl ini, kemudian Cl yang ini jadi tidak stabil sehingga dia lepas. Jadi radikal. Itu reaksi yang terjadi pada alkana.